Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fidel Nugraha dengan NIM M1D10032. Dan hari ini saya membuat video tentang sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah dan Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib yang pertama adalah wujud atau ada. Wujud merupakan sifat wajib Allah yang pertama. Arti dari wujud adalah ada, yang berarti merupakan zat yang pasti ada, berdiri sendiri, yang tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua adalah qidam atau awal atau yang pendahulu. Qidam artinya adalah yang terdahulu, yang berarti Allah merupakan Sang Pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Dengan demikian, tidak ada yang terdahulu sebelum Allah di dunia ini. Yang ketiga adalah baqa atau kekal, yang berarti Allah Maha Kekal, tidak akan punah atau binasa. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, atau berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dikatakan begitu karena Allah merupakan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka Allah pasti berbeda dengan apapun yang Ia ciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang sebanding maupun menyerupai keagungannya. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, atau berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung terhadap siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang keenam adalah wahdaniyah atau esa. Umat muslim mengimani bahwa Allah Maha Esa atau tunggal. Artinya Dia adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh adalah kudrat atau berkuasa. Allah Maha Kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Yang kedelapan adalah iradat atau berkehendak. Setiap hal yang ada di alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah, maka apabila Dia berkehendak, tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Yang kesembilan adalah ilmun atau mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang ke-10 adalah hayat atau hidup. Allah memiliki sifat hidup. Dia tidak akan pernah binasa sebab Ia kekal selamanya. Yang ke-11 adalah sama atau mendengar. Allah Maha mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan oleh segala makhluk di dunia ini. Yang ke-12 adalah basar atau melihat. Tidak ada yang maha melihat selain Allah, karena apapun yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatannya. Yang ke-13 adalah qalam atau berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan pada para nabinya untuk umat manusia. Yang ke-14 adalah qadiran atau berkuasa. Setiap hal yang ada di alam semesta berada dalam kekuasaan Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Yang ke-15 adalah muridan atau menghendaki. Selain bersifat maha berkehendak, Allah juga memiliki sifat maha menghendaki yang menyatu dengan sifat iradat. Yang ke-16 adalah aliman atau mengetahui. Allah memiliki sifat maha mengetahui. Artinya Ia mengetahui apa saja sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-17 hayyan atau hidup. Mirip dengan sifat hayat yang berarti hidup, hayyan merupakan sifat Allah yang berarti maha hidup. Yang ke-18 adalah sami'an
Allah maha mendengar, maka mustahil baginya untuk tidak mendengar segala hal. Yang ke-19 adalah basyiran atau melihat. Allah bersifat maha melihat, mustahil baginya untuk tidak melihat atau buta atas sesuatu. Yang terakhir adalah mutakaliman atau berfirman atau berkata-kata. Ini juga berarti berfirman atau berkata, maka Allah adalah maha berkata dan mustahil baginya untuk bisu. Kemudian untuk sifat mustahil bagi Allah, yang pertama adalah adam. Adam artinya tidak ada. Ini merupakan kebalikan dari sifat wujud. Mengapa Allah mustahil memiliki sifat adam? Karena langit, bumi, dan seluruh semesta ini merupakan bukti keberadaan Allah. Yang kedua adalah hudus. Hudus artinya permulaan atau ada yang mendahului. Ini adalah kebalikan dari sifat qidam yang artinya awal atau mendahului. Yang ketiga adalah fana. Fana artinya binasa, tidak kekal, dan memiliki akhir. Fana adalah kebalikan dari sifat baqo yang berarti kekal. Yang keempat adalah mumatsalu lil hawadisi, yang artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Ini adalah kebalikan dari mukhalafatul lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang kelima adalah ihtiyaju li ghairihi, yang berarti memerlukan yang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaan sendiri. Yang keenam adalah ta'adud, yang artinya berjumlah lebih dari satu. Ini kebalikan dari wahdaniyah. Yang ketujuh adalah ajzun. Ajzun artinya lemah dan tidak berkuasa. Allah tidak mungkin bersifat lemah karena ia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan adalah kahorah. Kahorah artinya terpaksa. Tidak ada kehendak sendiri atau tidak berkemauan. Segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan jahlun. Jahlun artinya tidak mengetahui atau bodoh. Ini kebalikan dari ilmun yang artinya mengetahui. Allah mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Yang ke-10 maut. Maut artinya bisa mati. Ini mustahil karena Allah mustahil mati karena dia bersifat kekal. Yang ke-11 adalah syamamun. Syamamun artinya tuli atau tidak mendengar. Syamamun adalah sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dikatakan secara terang-terangan ataupun yang disembunyikan. Yang ke-12 adalah ama. Ama artinya buta atau tidak melihat. Mustahil Allah bersifat ama karena tidak ada satupun dari yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13 adalah bakamun, yang artinya bisu atau tidak bisa berbicara. Kebalikan dari kodam yang memiliki arti berfirman. Yang ke-14 khaunuhu ajiza, yang artinya lemah dan tidak berkuasa. Sifat mustahil bagi Allah ini adalah kebalikan dari sifat wajib qadiran yang artinya berkuasa. Yang ke-15 kaunuhu qarihan, yang artinya keadaan yang terpaksa dan tidak ada kehendak sendiri. Sifat ini kebalikan dari muridon yang artinya berkehendak. Yang ke-16 kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh, kebalikan dari aliman yang artinya mengetahui. Yang ke-17 adalah mayitan, yang artinya adalah zat yang mati. Mustahil bagi Allah untuk mati karena ia tidak pernah tidur, bersifat kekal dan tidak akan binasa. Yang ke-18 kaunuhu asyama, yang artinya keadaannya tuli dan tidak bisa mendengar, padahal pendengar Allah tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Yang ke-19 kaunuhu ama. Kaunuhu ama artinya keadaannya yang buta dan tidak bisa melihat. Ini adalah kebalikan dari sifat basyiran yang artinya melihat. Mustahil Allah bersifat kaunuhu ama karena ia maha sempurna dengan seluruh keagungan.
Yang ke-20 atau yang terakhir, kaunuhu abkama, artinya keadaannya yang bisu dan tidak bisa berbicara. Allah tidak bisu karena ia berfirman. Firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para nabi. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Kemudian lanjut ke sifat wajib bagi para nabi. Yang pertama adalah as-sidiq. Sifat pertama yang wajib dimiliki Rasul ini artinya selalu benar atau jujur. Sifat ini berarti seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada Allah dan juga kepada orang lain. Yang kedua, al-amanah, yang berarti dapat dipercaya. Sifat ini memiliki arti bahwa Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Contohnya seperti kaum Nabi Nuh yang mendustakan apa yang telah diperbuat Nabi Nuh. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga adalah al-tabligh. Selanjutnya, at-tabligh yang ini berarti menyampaikan wahyu. Sebagai utusan Allah, sudah pasti setiap Rasul akan menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan. Yang keempat adalah al-fatonah. Terakhir adalah al-fatonah. Sifat ini berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum ada di jalan Allah dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang ridho, yaitu jalan Allah. Dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum-hukum Allah dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh umat manusia. Kemudian sifat yang mustahil dimiliki oleh para Rasul, yang pertama adalah al-kizib. Sifat ini ada kebalikan dari as-sidiq, yaitu al-kizib yang berarti bohong atau dusta. Hal ini tidak mungkin seorang Rasul mengadakan kebohongan atau dusta. Yang kedua adalah al-khianat, yang berarti berkhianat. Tidak ada satupun Rasul Allah yang berkhianat terhadap umatnya. Yang ketiga adalah al-kitman. Selanjutnya adalah al-kitman yang berarti menyembunyikan. Setiap Rasul Allah telah diamanatkan wahyu tak mungkin disembunyikan pada umat Rasulnya. Yang keempat adalah al-baladah. Terakhir adalah kebalikan dari sifat wajib al-fatanah. Sifat al-baladah yang berarti bodoh. Ini artinya setiap Rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh. Meskipun memang pada awalnya para Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh Rasul yaitu rodhul basyariyah, atau yang artinya memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya. Contohnya adalah makan, minum, memiliki istri, dan sebagainya. Ini sering menjadi perdebatan karena ada sekelompok orang yang memiliki pemahaman tidak tepat mengenai hal tersebut. Kelompok orang tersebut berpendapat bahwa mereka bisa jadi Rasul utusan Allah SWT. Meskipun sifat jais Rasul seperti sifat umum yang dimiliki oleh manusia lain, hal itu tidak mengurangi atau menurunkan derajat Rasul sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.